Halo ibu-ibu, kita jumpa kembali pada materi bagaimana membuat pola celana. Siap ibu-ibu? Peralatannya udah disediakan. Oke, kita mulai. Pertama-tama ambil kalender, kita lipat dua seperti di gambar. Pelan-pelan aja. Kita lipat dua. Mengapa kita lipat dua? Ya, karena kita akan membuat pola yang langsung bersambungan antara pola bagian depan dan bagian belakang. Tapi ini separuhnya. Nah, setelah itu jangan lupa ya contoh celananya. Nah, kita tempatkan celana yang sudah kita lipat dua seperti pada video. Posisi samping celana, samping kanan dan kiri celana kita sejajarkan dengan lipatan kalender. Ini berarti yang bagian terlipat itu adalah pas samping kanan atau kiri celana. Nah, jadi model celana ini bukan yang berpotongan ya antara bagian depan dan belakang untuk satu kaki. Jadi nanti setelah kita dapat polanya, yang disambungkan nanti itu kainnya adalah pola celana kanan dan kiri. Oke, kita mulai membuat polanya. Ingat, karena ini menggunakan karet, berarti kita usahakan mengambil posisi yang tegak lurus ke atas. Lihat ya, seperti saya tunjukkan di video ini, usahakan tegak lurus karena ini di bagian pinggang itu kan berkaret nih, jadi agak mengkerut. Nah, kita mulai dari bagian pasak. Ini namanya pasak. Ini bagian belakang, ini bagian pantat. Nah, nanti kita tarik garis lurus ya di sini. Nah, seperti itu. Kita tidak mengikuti lengkungnya celana karena karet ya. Ini lengkungan bagian belakang atau bagian bokong celana. Nah, sekarang kita ikuti bagian dari selangkang turun ke bawah. Ini bagian paha, ini bagian paha hingga ke betis, turun ke bawah, beri tanda titik sebagai batas pola. Nah, udah kita dapat lengkungnya. Nah, berarti gambar yang kita gambar sekarang adalah pola celana bagian belakang. Pola celana bagian belakang, lengkungannya itu lebih panjang, lebih melengkung. Mengapa? Biar ruang untuk bokong itu lebih besar, lebih banyak ketimbang nanti untuk pola celana bagian depan. Lihat aja nanti. Nah, kita ikuti garis titik-titik. Kita buat garis dengan menghubungkan titik-titik batas contoh pola tadi. Udah kan, kita cukup membuat titik kemudian menghubungkannya. Jadi usahakan mengambil contoh pakaian anak kita yang paling cocok, tidak kesempitan dan juga tidak kelonggaran. Nah, kita dapat pola yang untuk ini bagian belakang. Nah, untuk nanti kita membuat pola bagian depannya.
kita rapihkan di bawah. Panjang kalender ini belum sesuai dengan contoh celana ya, masih kependean, jadi nanti kita tambahkan kalender agar polanya benar-benar sesuai yang kita inginkan. Oke, sabar, digunting. Nah, kita digunting, sebenarnya digunting lapisan atas dulu ya, jangan digunting dua-duanya di bawah, tapi yang digunting ini adalah lembaran pola bagian atas. Setelah pola yang lapisan atas sudah tergunting, kita akan membuat pola badan bagian depan. Kita geser posisi lipatan pola seperti di video. Ini sebenarnya untuk mendapatkan lebar pola bagian depan itu lebih sempit, lebih tidak sama lebarnya dari pola bagian belakang tadi. Nah, seperti itu. Dari bawah. Nah, tadi kita pindahkan posisi lipatan tengahnya ya. Ini untuk menggeser agar luasannya itu tidak persis sama. Nah, kita garis dulu. Garis. Nah, ini garis maksudnya agar posisi pertemuan di selangkangnya nanti itu persis sama. Nah, kita bikin lengkungannya lebih keluar. Ini dibuat lengkungannya lebih keluar daripada pola untuk bagian belakang. Bisa dipahami kan ibu-ibu? Oke, kita sudah dapatkan. Sekarang kita gunting. Sekarang kita gunting. Nah, jadi tadi jangan digunting berbarengan atas sama bawah ya, tapi gunting bagian atas dulu, setelahnya baru bagian pola depan. Nah, oke, sudah hampir selesai. Rapikan nanti bawahnya. Nah, ini sebenarnya udah jadi nih, tinggal kita rapihkan bagian bawah. Jadi kita bagian bawah, beri identitas bagian mana pola celana bagian depan, yang mana bagian belakang. Cara menandakannya itu sebenarnya dari kelengkungannya ya. Yang belakang lebih menjorok masuk, sementara yang depan lebih keluar. Oke, nah lebar kainnya juga lebih lebar bagian belakang, yang depan lebih sempit. Tapi kalau buat kulot, kita biasanya lebar celana itu samakan depan belakang. Yang berbeda itu pasak lengkung bokongnya sama bagian depannya. Oke, bagian bawah dirapihkan. Selanjutnya kita sesuaikan panjang celana ini apakah sudah sama. Kita ukur celananya. Ukur celananya dari ujung karet sampai di bawah ya. Jadi sediakan untuk lipatan atau kampuh juga lipatan tempat karet dengan lipatan bagian
bawah celana. Jadi beri space untuk lipatan kedua ujungnya. Nah, kita tambahkan nanti kalender. Oke, tadi itu yang salah gunting saya tadi ya. Oke, ibu-ibu, kita tambahkan ujung kalendernya agar sesuai panjang celana yang seharusnya, dengan sudah termasuk tambahan lipatan tempat karet pinggang dan karet ujung celana. Oke, sudah dapat. Jadi sisa kita siapkan isolasi ya ibu-ibu. Maaf tadi, siapkan isolasi. Isolasi ini mesti standby karena besarnya kalender ini kadang kurang. Nah, kita isolasi, nanti tinggal kita gunting. Sudah dapat, kita tinggal gunting saja. Kita buat garis lurus saja ke bawah ya, seperti ini ya Bu Ibu, lurus ke bawah. Oh iya, perlu diingat ukuran pola ini belum ada kampuh ya, karena tadi kalendernya belum bisa kita langsung memberinya kampuh, tapi ini bisa kita tambahin kalender saja. Jadi baiknya kalau bikin pola nanti buat yang memang ada kampuhnya. Oke, kita keluarin kelebihan kertasnya. Hati-hati ya Bu, jangan sampai kegunting sampai di bawah. Nah, oke, kita sudah sambungkan. Selanjutnya kita rapatkan dengan isolasi biar lebih rapi. Nah, lipatan pertengahan pola kita mesti kasih isolasi juga agar tidak mudah robek nantinya, karena bagian lipatan kalau kertas itu biasanya gampang robek. Ini udah jadi ya Bu Ibu, pola celananya udah jadi, hanya tinggal kita rapihkan saja. Jadi Bu Ibu bisa paham ya. Sambil melihat ini boleh contoh, boleh praktek langsung. Ini tidak lama kok membuatnya. Nah, ini maksud saya, kita isolasi bagian
lipatan polanya. Oke, selamat praktek ya Bu Ibu. Kalau tidak punya kalender bekas, boleh gunakan kertas yang lebih kaku. Saya sarankan kalau pakai koran akan sulit nanti menggambar polanya di kain. Jadi kita pilih yang mudah dan bisa dari bahan bekas. Oke Ibu-ibu, sudah selesai. Selamat mencoba dan semoga minggu depan kita ketemu bagaimana menggunting kain.